Teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang seorang tokoh historis yang juga dikenal sebagai seorang sufi, yaitu bernama Al-Hallaj. Nama lengkapnya adalah Abdul Mughis Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah di sebuah desa kecil bernama Tur yang terletak di timur Laut Baida di Persia. Sejak muda, Al-Hallaj telah menunjukkan kecenderungan spiritual yang mendalam. Saat ia menginjak usia dewasa, ia pindah ke kota Wasit yang tidak jauh dari Baghdad untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, perjalanan spiritualnya justru dimulai ketika ia berusia 16 tahun. Ya, tepatnya pada tahun 260 Hijriah. Pada saat itu, ia menuntut ilmu kepada seorang sufi besar yang sangat terkenal. Namanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi di negeri Ahwaz. Al-Hallaj belajar dengan sangat tekun selama 2 tahun di sana, menyerap setiap ajaran dan hikmah yang diberikan oleh gurunya. Setelah menyelesaikan masa belajarnya dengan At-Tusturi, Al-Hallaj kemudian melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Basrah. Di kota ini, ia belajar kepada seorang sufi lain yang terkenal namanya Amr al-Makki pada tahun 264 Hijriah. Belajar dari para guru besar ini semakin memperdalam pemahaman Al-Hallaj tentang hakikat kehidupan dan perjalanan spiritual seorang sufi. Tak puasanya di Basrah, Al-Hallaj kemudian memasuki kota Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas pada masa itu. Di sana, ia belajar kepada Al-Junaid, seorang sufi tersohor yang dikenal dengan ajaran tasawufnya yang bijaksana dan mendalam. Perjalanan panjangnya menapaki ilmu tasawuf ini akhirnya membentuk Al-Hallaj menjadi sosok sufi yang luar biasa, yang tidak hanya dikenal karena pengetahuannya, tetapi juga karena keberaniannya di dalam mengekspresikan cinta dan pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Al-Hallaj wafat pada 26 Maret 1922 Masehi, meninggalkan warisan spiritual yang terus dikenang hingga hari ini. Al-Hallaj adalah seorang pengembara sejati. Hampir seluruh hidupnya ia habiskan untuk berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Perjalanan panjang ini membuatnya dikenal di banyak tempat, hingga masyarakat di tiap kota memberinya julukan khusus sebagai bentuk penghormatan atas kebijaksanaan dan spiritualitasnya. Di India, ia dikenal dengan nama Al-Mughith yang menggambarkan sosoknya sebagai penyelamat dan penolong. Di Cina, ia dipanggil Abdul Mu'in, sementara di Khurasan, ia dikenal dengan istilah Abdul Muhar. Di wilayah Fars, julukannya adalah Abdul Abdul